Halo pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan saya, Roni Francis. Kita kali ini akan membahas mengenai tentang bagaimana pekerjaan dan juga industri di tahun 2025. Kita juga di dalam program Roni Metafisika, kita juga akan membahas tentang keberuntungan selain dengan pekerjaan, tetapi juga kita membahas juga tentang hubungan, dan juga kita membahas juga bagaimana cara Anda berbisnis di tahun 2025. Episode kali ini kita akan lebih mengutamakan dan lebih mengkhususkan di dalam bagaimana Anda bekerja di tahun 2025 dan industri apa saja yang bakal bagus atau bakal baik untuk di tahun 2025. Oke, mari kita lihat pada layar di belakang saya ini. Yang pertama, bagaimana pekerjaan yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita melihat di tahun 2025 ini, banyak sekali yang akan mengatakan tahun 2025 adalah tahun yang akan menjadi permulaan resesi yang ada. Jadi bagaimana resesi itu akan mempengaruhi pekerjaan-pekerjaan di Indonesia. Nah, akan tetapi pengaruh dari namanya resesi ataupun di tahun 2025 ini bukanlah berarti bahwa Anda tidak mendapatkan kesempatan. Akan tetapi kesempatan yang didapatkan untuk di tahun 2025 Anda tidak bisa menggunakan dengan cara-cara yang biasa. Apalagi apabila Anda cuman sekedar Anda lulus dari kuliah dan menggunakan ilmu dari di bangku kuliah itu saja. Anda harus banyak menambah sesuatu skill-skill baru ataupun kompetensi-kompetensi yang lain untuk bisa memperkaya kompetensi Anda sehingga Anda bisa bernilai di mata pasar. Akan tetapi apabila Anda hanya seperti biasa saja dan Anda tidak menambah kompetensi Anda, maka tahun 2025 akan menjadi tahun yang sulit bagi Anda. Terutama Anda akan bisa melihat pada pertengahan tahun ini, di pertengahan tahun 2025. Dan jangan salah, ketika di tahun 2026, nanti tahun ke depan lagi, Anda akan mengalami namanya kesulitan yang lebih susah lagi dibandingkan di tahun ini. Oleh karena itu, di tahun 2025 ini, khususnya bagi Anda yang belum bekerja, maka utamakanlah Anda menambah skill-skill Anda. Dan Anda juga dapat mencari banyak sekali sumber-sumber untuk pelatihan-pelatihan maupun juga informasi-informasi untuk bisa menambah skill dan kompetensi Anda. Ingat, di tahun 2025 memang ada suatu namanya peluang. Tetapi peluang ini bukanlah suatu peluang yang banyak dan Anda bisa dapatkan secara masif. Karena peluang ini adalah suatu peluang yang kecil dan hanya bisa dimanfaatkan oleh sebagian kecil orang saja yang mau mengusahakan untuk bisa mau mencari peluang tersebut. Bisa jadi ketika Anda mau melihat ketika di dalam lowongan pekerjaan, maka yang Anda lihat adalah sesuatu pekerjaan dengan banyak sekali spesifikasi, terutama adalah spesifikasi yang sangat-sangat spesifik sekali. Jadi, misalkan Anda bekerja di dalam namanya suatu perusahaan, Anda harus mempunyai suatu skill khusus lagi yang Anda tambahkan di sana. Dan bisa jadi Anda harus menambah ini di luar dari bangku kuliah tersebut. Dan kita lihat, apa saja industri yang akan berpengaruh secara baik di tahun 2025 ini? Apakah Anda berada di dalam industri tersebut atau Anda dapat pindah ke dalam industri yang ada di tahun 2025? Mari kita lihat. Tahun 2025 ini adalah tahun di mana Anda memerlukan namanya suatu strategi. Sehingga yang paling dipentingkan di dalam tahun 2025 adalah bagaimana cara Anda menyusun suatu namanya konsep. Maka industri yang paling baik di dalam tahun 2025 adalah industri bagaimana yang berhubungan dengan elemen api. Jadi, kalau misalkan Anda sebagai seorang sosial media atau misalnya Anda sebagai influencer, maka Anda akan menjadi sangat-sangat baik di tahun 2025 ini. Ingat, di tahun 2025 ini bukanlah suatu puncaknya bahwa Anda akan mendapatkan sesuatu peluang yang ada. Karena peluang di dalam konten kreator itu memang sangat banyak. Tetapi tahun 2025 ini juga akan dipenuhi dengan banyaknya intrik-intrik yang ada. Jadi selain dengan peluang, Anda mendapatkan satu paket juga dengan tantangan yang ada. Selain peluang tersebut Anda dapatkan, Anda juga akan mendapatkan banyaknya suatu rintangan ketika Anda ingin masuk ke dalam dunia tersebut. Yang pasti ketika Anda menjadi seorang konten kreator yang biasa saja, maka Anda akan kalah dibandingkan dengan orang yang betul-betul akan mencari namanya niche marketnya atau ceruk pasar yang ada. Jadi bagi Anda sekarang yang ini
ingin berusaha menjadi seorang konten kreator, maka carilah terlebih dahulu niche market Anda, atau Anda cari satu saja hal-hal yang akan bisa disukai oleh pasar. Walaupun misalkan Anda ingin menyasar kepada pasar yang lebih luas, tapi di dalam satu akun, ingat, jadi ketika saya berbicara ini adalah dalam satu akun media sosial, maka carilah untuk satu profesi ya di dalam satu akun tersebut. Anda boleh nggak untuk bisa mempunyai satu akun yang banyak lagi? Boleh. Tetapi untuk masuk satu peluang saja, itu juga sudah membutuhkan usaha. Nah, lalu berikutnya, sesuatu hal yang baik juga di tahun 2025 adalah usaha-usaha yang menggunakan namanya teknologi. Jadi apabila Anda adalah suatu perusahaan yang konvensional, masih menggunakan dengan cara-cara dengan misalkan tatap muka atau hadir ada di sana, maka pastikan juga Anda juga menyiapkan bagaimana produk Anda atau jasa Anda dapat diakses melalui dari internet ya. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi, maka ini akan membantu produk Anda. Dan terlebih lagi yang lebih baik adalah ketika Anda memang berada di dalam dunia teknologi. Berarti artinya kalau misalnya Anda adalah perusahaan software house, maka Anda akan lebih banyak dibutuhkan. Karena akan banyak perusahaan yang akan mencari Anda untuk membuat aplikasi dan juga website di situs mereka, di perusahaan mereka. Nah, apabila Anda adalah suatu perusahaan di mana saat ini Anda masuk di dalam perusahaan yang ternyata bukan perusahaan yang sudah saya sebutkan, maka ada satu lagi industri yang cukup baik untuk dapat Anda masukkan, yaitu adalah industri yang lebih stabil, di mana industri di sini adalah lebih banyak ke dalam industri yang berelemen tanah. Jadi bagaimana Anda bisa masuk ke dalam misalkan industri jasa, ataupun hal-hal yang berkaitan juga dengan kesehatan, itu juga akan masuk. Jadi apabila Anda masuk ke dalam industri kesehatan, maka ini adalah peluang bagi Anda. Bukan berarti ketika saya berbicara ini bahwa akan ada banyak orang yang sakit, tapi akan banyak orang yang memperhatikan kesehatan untuk di kemudian harinya. Jadi pastikan Anda kalau misalnya Anda ingin masuk ke dalam dunia kesehatan, maka dunia kesehatan juga akan dicari. Bukan saja hanya kesehatan dari segi medis, tetapi dari segi alternatif juga akan lebih banyak dicari lagi. Itu adalah dua industri yang sangat-sangat baik sekali di dalam dunia misalkan internet dan juga satu lagi di dalam dunia kesehatan. Apabila Anda di dalam bisnis jasa, hal tersebut juga akan sangat baik sekali, akan tetapi jasanya yang menggunakan teknologi. Nah, jadi apabila Anda penasaran, SEO apa saja yang akan baik di dalam tahun 2025 dan bagaimana cara kita menyasarnya, maka tetaplah masih bersama dengan kami, tetap di dalam program Roni Metafisika. Oke pemirsa, kalau tadi Anda sudah tahu tentang industri apa saja yang baik untuk di tahun 2025, bagaimana pekerjaan yang bisa Anda dapatkan dengan menambah skill? Nah, mari kita akan lihat SEO apa saja yang akan kita bahas di dalam episode kali ini. Kita sudah membahas 8 SEO sebelumnya di dalam 2 episode yang berbeda. Kali ini kita tinggal sisa 4 SEO saja yang akan kita bahas, yaitu adalah SEO monyet, SEO ayam, SEO anjing, dan juga SEO babi pastinya. Nah, mari kita lihat pada layar di belakang saya ini. Nah, SEO yang pertama yang akan kita bahas adalah SEO monyet ya. Jadi bagi Anda orang-orang bersio monyet di tahun 2025, ini ada satu namanya bintang keberuntungan, sehingga keberuntungan Anda di dalam tahun 2025 ini meningkat daripada tahun sebelumnya. Tetapi peningkatan dari apapun yang dilakukan oleh orang-orang bersio monyet ini, selalu akan ada orang-orang yang mungkin tidak akan menyukainya. Jadi oleh karena itu, walaupun Anda bisa ada sesuatu yang meningkat, maka sebaiknya tidak perlu diperlihatkan kepada orang lain. Karena di dalam peningkatan yang ada tahun 2025 ini, akan ada masa-masa di mana saat tersebut ternyata SEO monyet juga kurang baik. Terutama pada bulan-bulan yang Anda harus berhati-hati, yaitu adalah di bulan Februari, sudah lewat, dan juga satu lagi adalah di bulan Mei, maka sebentar lagi di bulan Mei.
Jadi apabila Anda masuk terutama di bulan Mei, perhatikanlah sekeliling Anda. Karena orang-orang akan melihat Anda. Tetapi pada bulan Mei itu juga akan banyak sekali peluang yang akan Anda dapatkan. Jadi bulan Mei ini juga bukanlah merupakan suatu bulan yang jelek, tetapi juga merupakan suatu titik balik di dalam bulan tersebut, di mana pada bulan Mei Anda mendapatkan suatu kesempatan yang mungkin selama ini Anda cari, tetapi Anda belum bisa mendapatkan di dalam tahun 2024. Karena tahun 2025 bagi orang-orang bersio monyet adalah tahun yang cukup baik, ya, itu adalah tahun di mana dia mendapatkan sesuatu perhatian, sehingga keberuntungan bagi orang-orang bersio monyet akan sangat baik sekali. Untuk bagi Anda pekerja, orang-orang yang bersio monyet, bahkan tahun ini Anda akan bisa mendapatkan perhatian dari atasan Anda, sehingga pekerjaan Anda yang sudah dilakukan maka akan diakui dan Anda bisa mendapatkan namanya promosi. Maka perhatikan, jangan pernah kendur tentang bagaimana Anda bekerja. Terus bekerja seperti biasa, terus bekerja melakukan yang terbaik, karena pasti Anda di dalam tahun ini menjadi lebih baik lagi. Sedangkan bagi Anda seorang pengusaha, bagi orang-orang bersio monyet, tahun ini Anda akan mendapatkan kesempatan. Bisa jadi ini adalah suatu kesempatan yang bukan di dalam bisnis Anda. Anda mempunyai suatu bisnis yang lini baru lagi. Oleh karena itu bagi orang-orang bersio monyet tetaplah berpikiran terbuka, karena akan masih ada banyak hal yang dapat Anda lakukan di dalam tahun 2025, karena akan ada penawaran-penawaran bisnis di ke depan dan di kemudian harinya yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang bersio monyet. Nah, mari kita lihat lagi satu lagi sio, yaitu adalah sio ayam. Bagi orang-orang yang bersio ayam di dalam tahun ini adalah tahun yang bersinarnya. Jadi kalau misalnya orang bilang, wah tahun 2024 adalah tahun yang bersinar. Bagi orang-orang yang bersio ayam, tahun 2025 sinarnya juga masih belum pudar. Jadi orang-orang bersio ayam pada tahun 2025 ini juga akan mendapatkan banyak sekali keberuntungan. Dan juga banyak sekali mendapatkan namanya kesempatan. Akan tetapi, tahun-tahun yang di mana tahun Anda mendapatkan namanya kesempatan, ada beberapa bulan di mana Anda harus berhati-hati di dalam mengambil suatu keputusan, terutama di bulan Maret dan juga di bulan Oktober. Bagi beberapa orang sudah pernah ada banyak yang mengeluh pada bulan Maret ini bahwa pendapatan mereka atau penghasilan mereka di dalam bisnis menurun, dan bahkan ada beberapa hal yang mungkin saat ini dia merasa bahwa pendapatan mereka tidak seperti yang selayaknya, seperti yang dibilang bahwa mereka akan naik pada tahun ini. Nah, pada khusus bulan Maret ini adalah bulan yang memang cukup tertutup untuk di orang-orang sio ayam, ya. Jadi untuk bagi orang-orang bersio ayam, Anda cukup lewati saja di bulan Maret, maka itu akan menjadi hal yang sangat baik. Dan yang kedua, yang bagi orang-orang bersio ayam adalah di bulan Oktober. Anda juga harus berhati-hati. Untuk orang-orang yang bersio ayam di bulan Oktober, maka Anda juga akan mendapatkan sesuatu tantangan di sana. Di mana kalau tantangan bagi orang-orang bersio ayam adalah bagaimana dia bisa menahan ego mereka. Kadang-kadang untuk orang-orang bersio ayam adalah orang-orang yang ingin diakui dan ingin dikenal, sehingga pada bulan-bulan tersebut, bulan tadi yang disampaikan adalah bulan Maret dan juga bulan Oktober, ini adalah bulan-bulan di mana Anda harus bisa menahan ego Anda. Walaupun pendapatan Anda di saat bulan tersebut tidak seperti yang Anda harapkan, tetapi Anda dapat mengusahakan yang terbaik. Bagaimana Anda bisa menanam untuk pada bulan-bulan selanjutnya. Ingat, di dalam 12 bulan, hanya 2 bulan inilah di mana Anda harus berhati-hati. Dan di bulan-bulan lain pastinya ada beberapa tantangan-tantangan, tapi merupakan suatu tantangan kecil yang dapat Anda lakukan dan Anda mempunyai suatu solusi bagi tantangan-tantangan kecil yang ada pada bulan-bulan lain tersebut. Maka pastikan orang-orang yang mempunyai sio ayam dapat terus teguh pada tahun 2025, karena tahun ini walaupun bulan Maret adalah bulan yang cukup sulit bagi Anda, tapi bulan-bulan ke depan adalah bulan-bulan di mana Anda dapat tersenyum, karena di bulan-bulan lain Anda akan mendapatkan banyaknya kesempatan dan apapun yang Anda lakukan akan bisa bersinar dan bisa menghasilkan. Nah, jadi saya akan merekap beberapa hal tentang dua sio ini. Yang pertama, tentang orang-orang bersio ayam. Maka dua sio yang kita sudah bahas, sio ayam dan juga sio monyet adalah dua sio yang mendapatkan suatu keberuntungan di dalam tahun 2025. Tetapi ingat,
keberuntungan ini Anda dapatkan, pastinya akan ada pengurangan di tahun-tahun ke depan. Terutama bagi Anda orang-orang bersio ayam, tahun 2026 bukanlah tahun yang baik buat Anda. Persiapkan diri karena tahun ini sinar Anda masih ada dan Anda persiapkan untuk tahun 2026. Karena tahun 2026 akan ada tantangan yang jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya. Tentunya apabila Anda bertanya apakah tahun 2026 akan parah seperti pada tahun yang sebelumnya di mana Anda mengalami namanya ciong. Nah, kita harus melihat lagi di sana karena apabila Anda melihat kondisinya adalah di Indonesia, maka ciong kemarin tidak sebesar di tahun 2026, maka Anda harus berhati-hati tahun 2026. Untuk bagi Anda orang-orang bersio monyet, memang pada saat sebelumnya bahwa keberuntungan Anda ini mulai menanjak sedikit demi sedikit. Tidak seperti dengan sio ayam yang sudah meningkat secara drastis, tetapi bagi orang-orang bersio monyet, mendapatkan keberuntungan sedikit demi sedikit dan ada penambahannya di sana. Maka selalulah Anda berpikiran terbuka dan Anda bisa mendapatkan peluang yang jauh lebih banyak apabila Anda terus mencari peluang-peluang tersebut. Nah, itulah dua sio yang sudah kita bahas, yang dimana pada tahun 2025 ini Anda bisa mendapatkan keberuntungan. Masih ada dua sio lagi yang akan kita bahas, yaitu adalah sio anjing dan juga sio babi. Jangan kemana-mana, tetap masih di dalam program Roni Metafisika. Baik pemirsa, masih ada PR saya, yaitu adalah dua sio yang masih akan kita bahas. Sebelumnya tadi kita sudah bahas bahwa ada sio monyet dan juga sio ayam yang baik ya dan bagus dan beruntung untuk tahun 2025. Sebenarnya di dalam episode kali ini, semua sio yang dibahas, empat-empatnya ini adalah sio yang beruntung ya. Sio apalagi ya berarti yang masih kurang dan belum kita bahas adalah sio anjing. Mari kita lihat pada layar di belakang saya ini. Nah, bagi Anda orang-orang yang bersio anjing, sama seperti orang-orang yang bersio monyet, tahun ini adalah tahun kenaikan Anda, keberuntungannya. Terutama bagi orang-orang bersio anjing, tahun 2025 adalah permulaan kebangkitan Anda. Karena tahun 2024 adalah tahun yang cukup sulit bagi orang-orang yang bersio anjing. Maka tahun 2025 setelah Anda sudah mengalami hal-hal yang sulit, maka tahun 2025 adalah hal-hal yang baik yang akan diberikan kepada Anda. Jadi bagi Anda orang-orang yang bersio anjing, maka tahun 2025 Anda akan mendapatkan suatu kelegaan. Di mana tahun 2025 akan ada mulai perhatian kepada Anda. Sehingga apapun yang dikerjakan akan lebih terlihat hasilnya. Jadi bagi orang-orang yang bersio anjing yang berada di dalam perusahaan tahun 2024, walaupun dengan segala macam kesulitan yang ada dan Anda terus namanya berusaha, maka tahun 2025 akan ada penghargaan untuk Anda. Jadi bagi Anda orang-orang bersio anjing, maka tahun 2025 semangat dan Anda dapat lebih tersenyum. Jadi bagi orang-orang yang pengusaha, bagaimana dengan orang-orang yang berbisnis dan juga bersio anjing? Maka tahun 2025, bisnis yang sudah dijalankan sebelumnya akan ada pertambahan omsetnya. Jadi mungkin tahun 2024 ada beberapa klien yang sulit sekali untuk ditembus tahun 2024. Pada tahun 2025, klien-klien tersebut Anda dapat lakukan follow up kembali. Karena tahun 2025 Anda bisa mendapatkan perhatian dari para supplier atau vendor-vendor yang ada. Jadi Anda dapat melihatnya ke sana atau klien-klien yang ada. Nah, kemudian bagi orang-orang yang bersio anjing ini, bagaimana harus mengatasi tahun 2025 yang penuh dengan namanya resesi dan juga dengan namanya tantangan. Ingat, untuk orang-orang bersio anjing, pada tahun 2025 ini, walaupun ada namanya keberuntungan, tetapi diikuti dengan namanya tekanan. Jadi, bagi Anda pekerja profesional yang bersio anjing, walaupun Anda mendapatkan perhatian atas kinerjanya, tetapi diikuti dengan penambahan pekerjaan. Jadi pastikan Anda jangan terlalu stres, karena pastinya
stres yang dimaksudkan tersebut adalah untuk kemajuan di kedepannya. Lalu bagaimana untuk orang-orang pebisnis yang juga bersio anjing? Bagi orang-orang pebisnis yang bersio anjing, berhati-hatilah ya terhadap klausul-klausul perjanjian kerjasama. Karena bisa jadi Anda akan keseleo. Anda bisa jadi di dalam tahun ini ada sesuatu hal yang mengakibatkan Anda prestasi ketika Anda tidak memperhatikan klausul tersebut dengan baik dan benar. Maka pastikan orang-orang bersio anjing, jangan sampai Anda lengah di bidang administrasi karena Anda mendapatkan beberapa macam keringanan dan juga kelegaan dan mendapatkan namanya kesempatan. Jadi pastikan Anda orang-orang bersio anjing tetap waspada di tengah adanya keberuntungan yang meningkat. Nah, mari kita lihat satu sio lagi yang terakhir. Dan ini adalah sio yang penutup bagi semua sio yang ada, yaitu adalah orang-orang bersio babi. Banyak orang yang mengatakan bahwa sio babi ini pada tahun 2025 ini adalah ciong. Tetapi kita harus melihat lebih jauh lagi ciong yang dimaksudkan bagi orang-orang yang bersio babi tersebut. Nah, saya akan membahas sedikit tentang elemen di sini. Jadi ketika kita melihat di sini elemen pertama adalah elemen api dan babi ini adalah elemennya adalah air. Kita dapat melihat bahwa kalau misalnya kita melambangkan api dan air itu apakah bisa saling menyatu? Tentunya tidak. Tetapi sama seperti matahari dan juga dengan lautan juga tidak dapat menyatu. Akan tetapi akan terlihat indah. Jadi ciong yang dimaksudkan di sini adalah lebih ciong kepada emosi dan juga ego. Jadi bagi Anda orang-orang bersio babi, perhatikan ego Anda karena tahun ini yang dimainkan bukan soal finansial tetapi ego Anda. Nah, mari kita lihat bagaimana keberuntungannya. Keberuntungan bagi orang-orang bersio babi ini cukup baik di tahun 2025 karena tahun 2025 ini adalah tahun keberuntungan juga bagi orang-orang bersio babi. Tetapi hati-hati, ketika Anda mempunyai namanya keberuntungan, maka ada satu namanya kesulitan dan tantangan di sini, terutama untuk orang-orang bersio babi, yaitu adalah tantangan emosi. Jaga kesehatan Anda, jangan sampai Anda terpengaruh, ya, dan jangan sampai Anda terlalu terbawa perasaan yang mengakibatkan kesehatan Anda semakin menurun. Ada 2 bulan yang sangat-sangat berpengaruh untuk orang-orang bersio babi, yaitu adalah pada bulan Februari, bulan Mei, dan juga bulan Agustus, ya. Pada bulan Februari sudah lewat, jadi tinggal 2 bulan lagi, yaitu adalah bulan Mei yang sama seperti orang-orang bersio monyet, ya, dan juga di bulan Agustus. Jadi bulan-bulan ini adalah bulan-bulan di mana Anda itu akan sangat mengalami guncangan di dalam namanya emosi. Bisa jadi saya akan mengibaratkan atau mencontohkan satu hal yang dialami oleh sio babi. Misalkan Anda berada di dalam perusahaan dan Anda punya teman baik. Teman baik Anda ternyata menusuk dari belakang. Teman baik Anda ternyata mengambil hasil prestasi Anda sehingga dia lebih diakui daripada Anda. Berhati-hatilah untuk orang-orang bersio babi. Karena orang-orang sio babi memang tidak masalah ketika diakui oleh orang lain. Tetapi itu justru merugikan buat Anda yang tidak tahu. Ada juga beberapa hal yang sebenarnya Anda tidak lakukan kesalahan. Tetapi di dalam bulan tersebut Andalah justru yang disalahkan. Nah, maka untuk orang-orang bersio babi, maka berpikirlah jauh lebih cerdas, ya, jangan Anda terlalu nyaman dan jangan Anda terlalu menganggap semua hal akan selalu baik-baik saja karena tidak pernah terjadi apapun. Untuk orang-orang bersio babi, selalu perhatikan bahwa pada bulan-bulan tersebut adalah bulan-bulan di mana mereka harus lebih maksimal di dalam kewaspadaan. Nah, itulah pemirsa kalau misalnya kita melihat di dalam 2 sio yang terakhir, yaitu adalah sio babi dan juga adalah sio anjing. Di mana sio anjing walaupun memiliki namanya keberuntungan, tetapi akan ada tekanan di dalamnya. Sedangkan untuk orang-orang yang bersio babi, walaupun ada keberuntungan, tetapi ada masalah emosional di sana. Jadi kalau misalkan Anda 2 sio yang tadi, maka berhati-hatilah. Sedangkan bagi orang yang bersio monyet, maka itu akan ada sesuatu keberuntungan tambahan dan Anda harus selalu berpikiran terbuka. Sedangkan sio ayam, Anda harus menyisihkan pendapatan Anda. Nah, itulah pemirsa yang sudah kita bahas dari keseluruhan, yang sudah kita bahas mengenai pekerjaan dan juga industri yang baik di tahun 2025.
Kita akan membahas lagi lebih banyak lagi tentang hubungan di episode-episode berikutnya. Maka pastikan selalu Anda menyaksikan Roni Metafisika karena kita akan membahas hal-hal mengenai keberuntungan, hubungan, dan juga pekerjaan serta bisnis bagi Anda semua. Saya Roni Francis pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa pada episode selanjutnya. Simple TV News, Sport, Entertainment.